Awal mula sekitar umur atau sekolah SMP lah, SMP kelas 1. Dan waktu itu saya merasakan kurangnya perhatian daripada orang tua, atau mungkin karena orang tua juga sibuk karena anaknya banyak. Karena saya bersaudara itu 10 bersaudara, 9 laki-laki, perempuan 1. Kurang nyatenya. Saya semakin berontak karena di mana ini saya ditinggal oleh kedua orang tua dengan cara perceraian. Saya di rumah dengan adik-adik saya berpikir gimana cara ngehidupinnya. Saya langsung punya keputusan yang sangat simpel, instan untuk bisa menghidupi, membantu adik-adik saya. Ya menurut saya waktu itu kalau tidak jual narkoba, berbuat kriminal. Bangsa tolong, bangsa kotor, tolong. Ketika saya bebas tahun 2000 itu, saya sempat garis tanah gitu. Saya berjanji tidak akan pernah ngalamin masuk lagi untuk tahun yang berikutnya. Memang susah banget stigma di masyarakat karena residipis tadi, sehingga saya sempat putus asa untuk meminta bantuan atau melamar kerja pun sama begitu. Saya hanya berpikir, saya kalau memang dikasih umur panjang waktu itu, saya ingin berubah, betul-betul berubah. Ingin hidup sehat, ingin hidup bermasyarakat lagi. Tambah lama, masyarakat atau warga tambah percaya lagi ke saya kalau saya sudah benar, kalau saya ini sudah berubah 100%. Bahkan mereka melihat saya sosialnya tinggi mungkin. Jadi ternyata kepercayaan itu ya bisa kita raih lagi dengan cara kita berbuat baik ke mereka, berbuat banyak sosial ke mereka, banyak membantu ke mereka. Akhirnya pas ada pencalonan RW, saya malah bukan saya yang berniat menjadi RW, tapi warga masyarakat yang menunjuk saya, udah Ri jadi RW aja. Saya kira kalau memang ditunjuk ya saya mau, tapi kalau saya mencalonkan sendiri saya nggak mau. Dan akhirnya ya alhamdulillah saya terpilih juga jadi RW, dan sudah 2 periode saya jadi RW di daerah saya ini. Ketua RW-nya Bapak Asep Juliari, kanggo sambutan. Mangga Pak RW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anu kusimpuring TV hormat, simpuring atas nami kapangurusan RW haturkeun nuhun dimana Bapak Ibu sadaya tos mercanten simkuring oge ka panitia kapangurusan Masjid Ar-Rahman nutos nitipkeun hewan kurban. Dan waktu itu yang kepikir sama saya jualan di kaki lima. Saya kira kalau jualan di kaki lima sangat mudah dan modal pun kecil, waktu pemikiran saya begitu. Waktu itu waktu saya jualan di Dewi Sartika di kaki lima, saya mendapat orderan bikin pin Pilpres 1 juta piece dan saya mendapat keuntungan 200 juta. Disitulah saya bisa
yakin dan bisa merubah jadi supaya bisa bikin produksi sendiri. Assalamualaikum. Waktu pertama kali saya jualan, saya berjanji kalau jualan saya ini lancar, sukses, nadar saya pengen apa yang saya rasakan, sulitnya mencari kepercayaan, sulitnya mencari pekerjaan karena status tadi, karena residipis tadi. Saya berjanji kalau memang dikasih umur panjang, kalau memang saya bisa usaha saya lancar, saya akan membentuk satu keluarga besar ex-napi atau komunitas ataupun yayasan, apapun itu namanya dulu tuh, yang penting saya bisa membantu mereka ex-napi atau ex-residipis yang sudah jenuh, yang sudah pengen bertobat, yang pengen hijrah, yang pengen berhenti total. Ini loh tempatnya gitu buat kalian ex-napi. Kalau mau berubah, kalau mau tobat, kalau mau hijrah, datang ke sini, datang ke saya gitu. Bandung ini ada yang awalnya sih komunitas dulu, sekarang sudah alhamdulillah sudah karena di yayasan. Kami merintis dari tahun 2000, cuman ya baru kedengar sekarang. Bahwa pernah tercetus ingin kerjasama dengan mantan. Artinya misalnya dari teman-teman ini ex-generasi mengisi kegiatan, ya bisa saja. Artinya kita saya punya konsep apa? Pada saat kita keluar, jalan. Kalau orang bertanya kita mau kemana, kita mau ngapain itu pertanyaan yang mendasar, yang amat sangat mendasar, yang membuat kita prihatin. Kemudian ada solidaritas juga. Kadang-kadang mereka tidak punya KTP, tidak punya sertifikasi, padahal bahkan ada apa segala macam ada gitu ya. Kita mau merencanakan itu dengan Pak Yadi itu dan mereka diakui sebagai warga negara dulu dengan adanya KTP ya Pak ya. Nah itu yang kadang-kadang luput dari pemerintah dulu. Mereka keluar kembali lagi ke jalan, mereka nggak tahu mau kemana segala macam, kemudian dengan satu hal lain mereka tidak memiliki identitas segala macam. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan berlanjut ya kerjasamanya. Ya. Baru tahun 2017 kemarin terbentuk komunitas ex-residipis. Saya setelah membina dan melatih dan memotivasi sesama ex-napi, dan saya juga menyalurkan mereka yang sudah saya percaya kalau bahwa si ex-napi ini sudah bisa saya salurkan. Saya salurkan ke Pas Corner KP, bisa ke KP, bisa di percetakan dan aksesoris, bisa ke clothing. Kalau pengalaman masuk 3 kali, pertama narkoba, kedua penganiayaan, juga yang terakhir penganiayaan. Setelah saya punya rasa sadar, punya rasa mawas diri, akhirnya saya berniat untuk berhenti dari dunia hitam yang kelam. Saya akhirnya bisa berpikir, akhirnya saya ketemu cewek. Cewek itu nerima saya apa adanya. Kita saling menerima, kita saling jatuh cinta. Cuman ya karena memang titel saya gitu kan, background saya seorang ex-napi, akhirnya si orang tuanya
nggak mau gitu, karena memang anaknya tuh sarjana gitu kan, apalagi saya mantan napi gitu. Jadinya ya orang tuanya nolak. Akhirnya pas ketiga kali saya datang ke rumah saya ditolak, dan cewek saya itunya sudah dijodohin sama orang tuanya sendiri. Kalau untuk kesibukan sekarang, saya jadi security di Pas Corner. Kalau pagi-pagi saya beres-beres, bersih-bersih, malamnya saya standby di luar, jagain motor yang parkir, jagain tamu, jagain event yang memang ada di Pas Corner. Pas Corner itu kafe yang semua karyawannya, semua krunya itu semuanya ex-Navi. Semuanya terlibat pasal-pasal cukup lumayan berat, cuman memang mereka mau merubah kepribadiannya yang lebih baik, dan karena adanya Aheri, saya dan teman-teman saya bisa dikembangkan keinginannya untuk benar-benar berbuat baik. Ya alhamdulillah ada tempatnya. Pertama saya ketangkap tahun 85, pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Narkotika, yaitu kasus ganja. Setiap di penjara saya bikin tato. Ini tato di kaki ini sampai sini, ini tahun 85 di Kebonwaru. Terus di sini ada, maaf ya, di sini saya bikin ini di Bancai, sama di Kosambi, sama ini di NK. Ini yang terakhir, ini di Kalimantan. Ini di Kalimantan waktu kena pasal 351 ya, penganiayaan, kena 1 tahun 7 bulan. Jadi ada kenangan waktu di Kebonwaru, waktu di Bancai, waktu di Kosambi, waktu di Nusa Kambangan, waktu di Tarakan di Kalimantan. Setelah ketemu Kang Eri Coet, saya disuruh datang ke Bandung, suruh jualan di residipis, ex-residipis sampai saat ini. Hobi ya sebenarnya, dari bujangan juga senang masak karena ibu kan buka restoran dulu. Ibu kandung saya buka restoran, jadi saya sering bantu-bantu. Terus pas main ke Aceh juga, di sana kan kalau orang Aceh laki-laki belanja, bukan perempuan. Masak juga laki-laki kalau di Aceh. Belanja ke pasar laki-laki, masak laki-laki. Saya belajar masakan Aceh, masakan bebek kalio gitu ya, cara ngebersihin. Udah tua, udah 60 tahun, masa nggak berhenti. Sekarang kan nggak sebanding. Walaupun kita banyak harta, kalau sekali ketangkep ya habis. Makanya mendingan jualan yang nggak melanggar hukum. Ya pengalaman pahitnya di penjara waktu di Cirebon, di Kosambi itu nggak pernah ketemu keluarga. Ya waktu kedua kali di penjara, istri saya suruh nikah lagi, takut kecewa karena saya sebagai suami udah 2 kali masuk penjara. Udah mah nikah lagi mumpung masih punya anak 1, belum banyak, saya bilang. Tapi istri saya malah bilang gini, walaupun ayah meninggal pun mama nggak akan nikah lagi. Dia sampai bilang gitu, makanya sampai sekarang setia aja. Sabar dia, istri saya itu orang yang paling sabar, itu yang paling saya cintai dunia akhirat, itu istri saya. Pertama saya kali masuk penjara itu karena memakai narkotika jenis ganja. Hanya saya di penjara, setelah di penjara saya kenal banyak bandar, keluar malah jadi pengedar. Saya di penjara sampai 6 kali, terakhir di penjara 2017. Alasannya ya saya udah mencari peluang kesana kesini susah. Setelah dengar kabar dari Aheri katanya suruh
merapat aja ke residivis. Di sana insya Allah banyak peluang usaha. Saya di bidang clothing, penjualan yang ngurus clothing aja. Kenapa pengen beli baju residivis? Awalnya termotivasi, banyak motivasinya, banyak manfaatnya, adanya ini. Selanjutnya saya suka produknya, saya nggak takut dan saya pun nggak malu pakai label ini sampai kapanpun. Yang waktu kita dipakai ya, yang minta jaket langsung buat saya, minta nomor WA. Ya, residivis adalah satu komunitas, satu wadah produk dari ex-napi dengan konsep 99% ex-napi. Jadi 99% ex-prisoners. Artinya di sini ada orang tanya pasti 1%-nya kemana gitu. 1%-nya adalah seperti saya bukan ex-napi, tapi banyak teman-teman yang bantu di residivis yang bukan ex-napi. Kenapa? Karena founder residivis percaya bahwa 1% itu mampu merubah yang 99%. Saya berusaha membuat satu desain bahasa Bui yang mengena di masyarakat dan tetap keren untuk dipakai semua kalangan. Kenapa harus bahasa Bui? Karena inilah culture aslinya residivis. Inilah culture Bui yang nggak boleh dilupain misalnya. Nggak boleh dilupain oleh teman-teman Bui dan harapannya ini bisa menginspirasi. Jadi ada nilai komersilnya di sini. Ada nilai yang bukan cuma arts, tapi ini ada komersilnya. Harapan mereka ex-napi yang ikut bergabung dengan saya, jadi dengan bergabungnya mereka ke saya itu mereka berharap bisa bekerja, bisa diperkerjakan. Sedangkan di yayasan ini, di komunitas ini masih terbatas, keterbatasan segala. Jadi peminat yang minat bergabung itu banyak. Dengan satu harapan, dengan bergabung di ex-residivis ini mereka bisa bekerja. Mereka berharap begitu. Saya mau bergabung di ex-residivis, tapi saya mau bekerja. Sedangkan kemampuan komunitas atau yayasan masih terbatas gitu. Intinya kalau mau berubah, pertama kita harus punya niat. Niat, adanya keyakinan itu timbul dari niat. Kalau kita nggak punya niat, nggak akan ada perubahan. Dan nggak ada sesuatu pun yang memang nggak bisa bagi orang yang udah punya niat. Pesan saya itu. Berada di residivis sudah seperti keluarga sendiri. Di bidang sosial semuanya. Kalau kita memudahkan orang lain kan pasti Tuhan juga bakal memudahkan jalan kita. Inilah saya bukti nyata. Jadi berbuatlah baik, jangan pernah punya pemikiran untuk bisa memakai narkoba dan berbuat kriminal. Itu sangat merugikan diri, keluarga, dan orang tua. Kesalahan yang pernah dilakukan untuk tetap berada di jalan Tuhan. Tak terasa penantian panjang, kini engkau menatap masa depan, mengejar apa yang telah lama hilang, yang jadi mimpi kemarin.
yang tertinggal menjadi nyata. Tak ada lagi caci makian, tak pernah lagi kau disisihkan. Kini menjadi harapan, kini menjadi harapan, kini menjadi harapan. Menangis bahagia, bersyukurlah menuju cita yang baru, menuju cita yang baru.